Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, di sini berjumpa lagi dengan saya yaitu tutor pendidikan agama Islam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Eka Subakti ya. Di sini saya akan memberikan materi pendidikan agama Islam dengan judul materi Rukun Iman kepada Malaikat. Jadi di sini kita akan lebih jauh mengulasnya di slide selanjutnya. Untuk paket A kita akan meneladani atau setidaknya mengetahui rukun iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat itu maksudnya kan percaya kepada ciptaan Allah, yaitu makhluknya yang bernama malaikat ya. Di sini kita akan langsung saja ke slide selanjutnya ya. Rukun iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan yakin adanya malaikat-malaikat yang sifatnya gaib, tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, di sini jadi malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang mana diciptakan dari cahaya. Maka malaikat ini bersifat gaib ya. Jadi tidak terlihat oleh mata manusia. Gaib berarti tidak nampak oleh mata. Nah, begitu ya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya. Malaikat memiliki sifat selalu taat kepada perintah Allah. Jadi malaikat ini makhluk ciptaan Allah yang hanya bertugas patuh kepada perintah-perintah Allah. Jadi tugas apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini hanya mengiyakan saja. Karena malaikat ini tidak punya nafsu ya, tidak punya nafsu. Dan malaikat ini tidak bersuami, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kalau disuruh berzikir, ya hanya berzikir sampai beribu-ribu tahun. Disuruh bersujud, ya bersujud terus sampai beribu-ribu tahun. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia itu diberikan nafsu. Nah, nafsu ini dikendalikan oleh pikiran. Nah, sehebat-hebatnya malaikat itu makhluk ciptaan yang paling sempurna itu ya manusia sebetulnya, karena punya nafsu, punya akal pikiran. Nah, begitu. Lanjut ya untuk slide selanjutnya. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, sebetulnya malaikat ini ada banyak sekali, beribu-ribu ya. Bukan hanya yang sampean lihat di slide-slide ini ya. Ada 10 ya di situ. Nah, ini banyak sekali malaikat ini yang diciptakan oleh Allah. Tapi yang wajib kita ketahui yaitu yang pertama yaitu Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Nah, malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu. Jadi pesan-pesan Allah itu dipercayakan kepada Jibril. Jadi Jibril ini nanti turun untuk menyampaikan wahyu. Nah, seperti halnya turunnya surat Al-Alaq ya. Al-Alaq itu di Gua Hira ya, bersama Kanjeng Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat Jibril langsung bertemu dengan Nabi Muhammad untuk bertujuan menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua itu Mikail, itu bertugas menyampaikan rizki. Jadi pada setiap malamnya, setiap harinya itu pasti malaikat Mikail ini bertugas menyebar wahyu dari ujung timur sampai ujung barat,
ujung selatan sampai ujung utara ya, itu malaikat Mikail ini menyebarkan rizki untuk manusia. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Israel. Israel ini bertugas mencabut nyawa. Jadi apabila kita menemui ajal ya, mati ya, ini yang berarti mati, maka malaikat Israel ini yang bertugas mencabut nyawa. Nah, kemudian nanti malaikat Israel ini bukan berarti dia tidak mati ya. Nah, dia pencabut nyawa tapi dia tidak mati. Tidak, karena malaikat Israel ini juga hakikatnya makhluk atau ciptaan Allah ini semua akan mengalami kepunahan. Jadi malaikat Israel ini juga mengalami kematian juga. Nanti di hari akhir ya, nanti setelah nanti ya yang akan saya bahas lagi, malaikat Israfil itu bertugas meniup sangkakala. Nanti malaikat Israel ini setelah mati semua, nanti yang paling terakhir yaitu mencabut nyawanya sendiri. Jadi malaikat Israel ini juga mengalami kematian. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 4 itu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala. Jadi dia bertugasnya hanya meniup sangkakala. Jadi cuman kerjananya cuman megangin trompet ya, sangkakala itu nanti apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk meniup, maka ditiuplah oleh malaikat Israfil ini. Nah, jadi nanti pada waktu hari kiamat nanti akan ditiup beberapa kali. Nah, itu ada kejadian-kejadian. Kemudian ada yang kelima yaitu malaikat mungkar, bertugas menanyai di alam kubur. Nah, ini jika kita sudah meninggal dunia, manusia itu sudah meninggal dunia, malaikat mungkar ini yang setelah para petakziah itu meninggalkan kubur lebih dari 7 kali langkah, itu malaikat mungkar sudah datang ya untuk menanyai, yang bertanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa temanmu, nah siapa kitabmu dan lain sebagainya. Kemudian ada yang keenam itu malaikat nakir. Malaikat nakir ini bertugas menanyai di alam kubur juga. Nah, jadi dua malaikat ini sama ya, sama tugasnya, itu menanyai menanyai orang yang ada di dalam kubur. Nah, begitu, dengan berbagai penampilan. Nanti jika itu penampilan itu sesuai dengan amal dan perbuatan kita ya. Jadi jika kita amal baik itu akan berwujud baik juga. Apabila kita beramal jelek maka akan berwujud sangat menakutkan. Kemudian lanjut ke yang ketujuh ya, itu malaikat raqib. Itu bertugas mencatat amal baik. Nah, malaikat raqib ini yang selalu bersama kita, itu mencatat semua amalan kita. Apabila kita melakukan kebaikan, amal kebaikan ya, menolong orang dan lain sebagainya, itu akan dicatat oleh malaikat raqib ini ya, bertugas mencatat amal baik. Nah, kemudian ada malaikat atid. Nah, malaikat atid ini bertugas mencatat amal buruk. Jadi kita nyuri, kita korupsi ya, kita melakukan kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya, malaikat atid ini yang bertugas mencatat amal buruk. Nah, begitu. Nah, jadi dua malaikat ini saling berdampingan, yaitu mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Kemudian yang kesembilan itu ada malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga neraka. Ya, tugasnya cuma menjaga neraka. Jadi neraka itu kan sudah diciptakan ya sebelumnya. Itu
itu ya cuman tugasnya menjaga neraka sampai akhir hayatnya. Nah, seperti itu untuk malaikat Malik. Kemudian ada malaikat Ridwan, yaitu bertugas menjaga surga. Nah, malaikat Ridwan ini agak enak ya, sampai kekal juga menjaga surga. Nah, ya begitu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Itu ada 10 malaikat yang perlu kita ketahui, yang wajib ya bagi umat Islam, itu kita harus wajib mengetahui malaikat-malaikat tersebut. Nah, untuk teman-teman bisa dicatat di rumah atau di tempat kerjaannya untuk pengetahuan malaikat ini ya. Jadi 10 itu kita wajib hafal untuk umat Islam ya. Sebagai umat Islam yang baik harus hafal. Nah, jangan ditanya malaikat saja tidak tahu. Nah, begitu ya. Mungkin terima kasih. Nah, cukup sekian ya materi yang saya sampaikan. Untuk teman-teman jangan sampai bosan untuk selalu belajar. Dimanapun tempat kita berada, tidak ada halangan untuk tidak kita belajar. Jadi tetap harus belajar, tetap harus semangat, semangat untuk bekerja, semangat untuk menuntut ilmu. Nah, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kekurangan dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin materi yang saya berikan ini hanya sekelumit ya, sangat sedikit sekali. Bisa Anda temukan lagi di media-media yang lain ya. Jadi bukan hanya dari PKBM ini menyiapkan video pembelajaran, tapi Anda juga dibebaskan untuk mencari sumber-sumber ilmu selain dari sekolahan sendiri ya. Cukup sekian dari saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.